Kamu kan yang rekom itu supaya dibangun ulang bareng WLA. Masa kamu nggak tahu? Audra kemana? Pasti dia masuk ruangan ini. Mas, aku tuh panik banget tuh gak sih? Waktu aku dengar kabar ledakan di proyek. Tapi kalau ngebandingin kondisi kamu sama jenazah yang diduga Pasha, kayaknya waktu kejadian kamu gak lagi bareng sama Pasha ya? Waktu itu aku lagi ke office ngurusin beberapa urusan administrasi. Aku beneran gak nyangka kalau bakal kejadian kayak gini. Kalau aja hari itu aku gak ngajak Pasha untuk datang lihat lokasi, dia pasti masih ada ya. Udah. Mas, kamu gak usah nyalain diri sendiri kayak gini ya. Buru-buru banget sih, Bas. Kamu mau pergi? Bukan, aku nggak sabar buat kasih nilai ujian aku ke ayah. Emang kenapa? Soalnya ayah aku udah janji kalau aku dapat nilai 100, aku bakal dibeliin sepeda. Aku duluan ya. Ayah bangun. Bastian dapat nilai 100. Kata ayah janji bakal beliin Bastian sepeda. Tapi kenapa ayah malah pergi ninggalin Bastian sama ibu? Ayah bangun, ayah. Ayah bangun. Bastian, sabar nak. Kasihan ayah, kasihan. Ayah nggak boleh pergi, Bu. Ayah nggak boleh ninggalin kita. Terus siapa yang bakal ngajarin Bastian? Terus siapa yang bakal main robot-robotan sama Bastian? Ayah bangun, ayah bangun. Ayah. Ingat wajah orang ini. Dia adalah David Putrawijaya. Dia yang harus bertanggung jawab atas kematian ayah kamu.
menyebabkan ayah kamu meninggal, nak. Kalau saja dia mau percaya bukan ayah kamu yang mengambil uang perusahaannya. Kalau saja dia mau mendengarkan ayah kamu, pasti semua ini gak akan terjadi. Gue pastiin lo bakal hancur, David Putrawijaya. Lo harus ngerasain apa yang gue dan ibu gue alamin. Lo harus ngerasain gimana rasanya kehilangan semua hal yang berarti di hidup lo. Sayang, aku boleh minta tolong gak sama kamu? Nggak tolong apa? Tolong update aku ya soal kecelakaan proyek ini. Pokoknya semua kabar aku pengen tahu. Especially kabar soal pasien. Bas, kamu apaan sih? Kamu tuh belum sembuh, lo nggak usah mikir yang lain-lain. Nggak bisa, Dra. Pasti kepikiran lah. Aku pasti kan mikirin ada berapa banyak korban. Lagi mikirin pasien gimana. Gimana pun juga aku ngerasa tanggung jawab. Yang ngajak pasien itu kan aku. Iya. Ya udah. Aku pasti bakal update semuanya ke kamu. Tapi sekarang, kamu harus mikirin kesembuhan kamu. Soal cuma tenang, ada kamu. Aman aku. Saya baru dapat kabar dari polisi. Kalau resort itu bermasalah ya, PHK banyak karyawan. Saya kurang tahu, Pak. Jangan bohong kamu! Gimana kamu nggak tahu? Kamu kan yang rekom itu. Supaya dibangun ulang bareng WLA. Masa kamu nggak tahu? Saya bener-bener. Bas, kamu kenapa? Bas. Sekali lagi, saya bener-bener nggak tahu, Pak. Bas. Jelasin sama saya. Jelasin sama saya cepetan. Kepala aku sakit banget. Nggak bisa dengerin kenceng banget suara. Bas. Ayo jelasin. Bisa lah itu. Udah nyaman di sini. Nggak mau kamar aja? Enggak, udah aku di sini aja, enak. Aku bosan di kamar tiduran terus. Mau minum apa? Aku bikinin. Nggak usah, sayang, ntar aku ambil sendiri aja. Kamu tuh ngurusin aku banget. Emang kamu nggak kerja ya? Aku bisa ambil cuti sih. Lagian aku nggak mungkin ninggalin kamu dengan keadaan kamu kayak gini. Ya ampun sayang, kamu tuh udah baik banget. Bener, ngurusin akunya banget. Malah aku yang nggak enak. Kamu kan baru baikan sama Elena. Kalau kamu tiba-tiba nggak kerja kan nggak enak, Mas. Apa lo kerja aja? Ya Elena pasti ngerti sih. Cuman kerjaan aku emang lagi banyak. Tapi aku kayaknya nggak bakalan fokus kerja deh kalau mikirin kamu tuh di sini sendirian kayak gini. Justru aku nantinya yang bakalan nggak fokus. Kalau misalnya aku tahu kamu banyak kerja tapi kamu di sini, nanti aku nggak bisa tidur malah. Bukan harusnya istirahat, ya nggak? Tapi kan harus nanti kamu kerja, aku minum obat, tidur, udah, ya. Ya udah aku pergi kerja deh.
Ntar begitu kelar semua kerjaan aku langsung kesini lagi. Malam kali ya, tapi nggak bakal malam banget kok. Nah, aku tungguin. Ya udah. Ya. Istirahat. Ya udah, nanti ya sayang ya. Kabarin. Kamu juga istirahat. I will. Ya. Ya sayang. Bye.